Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Biologi JT1 Jakarta Timur, Bapak Sumarwoto. Saya hormati juga jajaran MGMP JT1. Ini semuanya guru-guru senior yang sangat saya hormati. Yang saya hormati juga adalah para panitia, para pembicara, dosen-dosen, guru-guru yang menyempatkan diri hadir, dan tentunya yang paling penting dalam kegiatan ini adalah para peserta, yaitu siswa-siswa SMA JT1 sekalian. Izinkan saya menyampaikan laporan sebenarnya tentang kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dengan tema peran biologi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah sebenarnya rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan pengabdian maksud saya adalah semacam usaha dari universitas, dari kementerian sebenarnya untuk menyambungkan apa-apa yang dipelajari dan dikerjakan oleh para dosen sebagai pendidik sekaligus sebagai peneliti untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya dan apa-apa yang dikerjakannya kepada masyarakat. Dan karena UNJ adalah institusi yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan, maka kami sangat berterima kasih kepada Bapak Sumarwoto dan jajarannya di MGMP bersedia menerima kami untuk menyampaikan, untuk sharing apa-apa yang kami tahu, serba sedikit saja sebenarnya, tidak terlalu banyak yang kami ketahui, dengan jajaran MGMP. Dan pada kesempatan pagi ini, tentunya salah satu komponen MGMP yang sangat penting adalah para siswa. Perlu kami sampaikan bahwa di kegiatan pagi ini nanti ada Ibu Ratna, seorang dosen yang berkiprah di bidang ekologi dan terutama ekologi hewan, akan bersedia menyampaikan pengalamannya tentang bagaimana menangani permasalahan kota besar seperti plastik dan sampah-sampah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang cerah ini kita semuanya masih dianugerahkan banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam kegiatan webinar dan pelatihan kerjasama antara UNJ, Fakultas MIPA, Program Studi Biologi, bersama-sama dengan MGMP Biologi SMA Wilayah Jakarta Timur 1. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada semua pihak atas bisanya atau terselenggaranya acara ini, ya, yang terjadi berkat kerjasama antara pihak UNJ dengan MGMP Biologi. Yang terhormat para panitia, diantaranya di sini adalah Ibu Ratna Komalasa, ya. Kemudian Ibu Triandayani, Ibu Elsa, kemudian ada Bapak Isnur, Bapak Agung Sedayu, beserta jajarannya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berikutnya juga para pengurus MGMP, kemudian Bapak Ibu guru pengajar biologi SMA di wilayah Jakarta Timur 1 yang telah berperan serta, bahkan juga ikut mengajak putra-putrinya, para peserta didik, untuk
berkecimpung dalam kegiatan webinar dan pelatihan pagi hari ini. Ya, memang pada dasarnya pada kegiatan seperti ini merupakan hal yang sangat positif bagi kami, terutama bagi MGMP, karena memang dalam suatu kondisi pandemi ini barangkali ini merupakan salah satu hikmah. Karena mungkin kalau tidak ada pandemi mungkin juga hal seperti ini tidak bisa terjadi. Justru dengan kondisi pandemi itu malah justru kita semuanya berusaha untuk bagaimana cara mencari jalan supaya kegiatan-kegiatan seperti tatap muka yang seharusnya bisa dilaksanakan, tetapi ternyata justru dapat kendalikan ada larangan-larangan sehingga tidak bisa, yang ada hanya tatap maya, ya. Dan demikian juga pada Bapak Ibu guru, memang ini satu hikmah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, karena dengan kita melakukan aktivitas seperti ini, kita berharap tidak hanya sekedar kita belajar atau mengajar pada anak-anak, tetapi kita juga justru dengan kerjasama pihak UNJ dengan MGMP, maka kita bisa melaksanakan kegiatan ini, terutama melihat temanya ini juga luar biasa, ya, karena peran biologi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tidak hanya Bapak Ibu dosen yang mengembangkan penelitiannya ini berkaitan dengan tugasnya mungkin kepada kementerian, tetapi juga Bapak Ibu guru sendiri juga untuk mengembangkan ilmunya atau menambah wawasan, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kepada anak-anak pun juga ini akan bisa ditularkan, sehingga ini merupakan hal yang luar biasa. Ya, justru dengan hikmah adanya pandemi corona, ya ini mungkin juga ini malah salah satu hikmah yang luar biasa. Karena apa? Justru semuanya justru dengan internet atau dengan modal internet, semuanya ini hanya apa? Sangat dibutuhkan. Baik pihak misalnya lembaga instansi tertentu, mungkin perusahaan, bahkan kalau kita lihat pihak lembaga pendidikan seperti sekolah maupun mungkin kampus ini sangat luar biasa. Sehingga dengan kondisi seperti ini memang ya akhirnya kita mau tidak mau mengajak Bapak Ibu guru, kemudian mungkin siswa, ya ini mungkin menjadi objek bagi mungkin Bapak Ibu dosen, mungkin justru ini merupakan ajang kerjasama ya untuk penelitian bisa, bahkan mungkin kami juga hanya mendapatkan tambahan ya, materi, terutama untuk bahan ajar kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Ibu Linda tadi, atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi khususnya, kemudian Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat dari MGMP Jakarta Timur yang saya banggakan. Terima kasih. Alhamdulillah siang ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai pimpinan fakultas sangat mendukung program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman tim dosen biologi. Semoga apa yang disampaikan atau materi yang Bapak Ibu terima dalam 2 kali pertemuan, kalau tidak salah tanggal 21 dan 28 September ini, dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan di sekolah masing-masing. Seperti harapan Ibu Kepala Dinas tadi, bahwa di dalam proses pembelajaran kita juga harus memicu anak-anak kita untuk bisa
berpikir high order thinking ya melalui membaca ya. Jadi mungkin tugas kita sekali lagi bagaimana memotivasi anak-anak kita agar bisa membaca dengan baik. Saat ini sedang berkembang literasi digital, literasi manusia, semuanya mungkin bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Semoga dengan pengabdian atau program yang digelar oleh teman-teman biologi ini akan memotivasi kita untuk bisa berkontribusi di dalam profesi kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman biologi juga yang sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Mudah-mudahan semua acaranya berjalan dengan lancar, ilmunya barokah dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya di MGMP Jakarta Timur. Seperti tadi disampaikan oleh panitia, saya juga diminta untuk membuka acara ini dengan mari sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan izin Bapak Ibu semuanya, saya buka acara pengabdian masyarakat dosen biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Semoga acara ini sekali lagi membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meminta kesediaan untuk Ibu Dr. Ratna Komala MSI memberikan paparannya. Namun sebelumnya mohon ditayangkan operator untuk CV beliau. Baik, pembicara kita yang pertama, Ibu Dr. Ratna Komala MSI. Beliau juga dosen di program studi biologi FMIPA UNJ. Ada nomor HP tertera di situ. Kemudian beliau S1 dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian S2 dan S3 ditempuh di Institut Pertanian Bogor. Fokus penelitian beliau ke arah ekologi, ya. Dan pada hari ini yang akan disampaikan tadi terkait dengan polusi lingkungan. Demikian perkenalan dengan Ibu Ratna. Baik, silahkan Ibu Ratna Komala untuk menyampaikan presentasi selama 30 menit. Nanti 5 menit sebelum selesai, insya Allah saya akan mengingatkan. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Trihandayani ya. Demikian juga terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andi Sumarwoto sebagai Ketua MGMP Jakarta Timur CT1. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru yang hadir, yang tergabung di MGMP JT1, kemudian kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada para mahasiswa, panitia dan juga kepada para siswa yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Jadi saya di sini berkesempatan untuk memberikan atau mencoba memberikan suatu materi ya tentang limbah ya, tentang limbah plastik. Jadi saya di sini bersama tim sebetulnya melakukan pengabdian ini. Next. Dari judul yang saya bawakan ini tentang limbah plastik, bahaya dan pengelolaannya. Saya kira kita sudah banyak tahu ya bahwa sering kita lihat plastik di sekeliling kita ya, baik di rumah, di luar rumah maupun dimanapun. Dan hal ini menentukan kegunaannya ya, kegunaannya untuk apa, kemudian biasa dipakai oleh semua orang gitu. Nah, plastik itu sendiri merupakan bahan dasar yang dipakai untuk berbagai keperluan
di mana semua ini sayangnya banyak yang belum tahu tentang sifat dan perbedaan dari jenis-jenis plastik tersebut, sehingga karena ketidaktahuan itu maka banyak juga yang tidak tahu tentang bahaya baik untuk lingkungan maupun bahaya untuk kesehatan manusia, ya. Karena itu bagaimana agar kita tidak sembarangan menggunakan plastik maupun membuang plastik sebagai limbah, maka mari kita hari ini coba mengenal plastik lebih jauh. Next. Ya, adapun yang melatar belakangi dari topik ini adalah seperti kita tahu bahwa pertambahan penduduk itu sangat cepat sebagai negara berkembang, kemudian industri juga semakin maju, demikian juga iptex, ditambah lagi dengan adanya peristiwa pandemi saat ini, ya. Dari situ maka akan menimbulkan beberapa pola konsumsi masyarakat pada umumnya, khususnya di Indonesia, ya, dan juga sebetulnya di dunia sama, ya, semakin tinggi teknologi, semakin tinggi industri, dan dengan pandemi yang terjadi menyebabkan pola konsumsi dan budaya masyarakat itu jadi berubah. Gitu. Nah, ketika pola konsumsi masyarakat berubah, salah satunya adalah bagaimana kebiasaan, ya, tadi kebiasaan makan, kebiasaan berbelanja, kebiasaan untuk hidup, gitu, ya. Nah, kebiasaan inilah yang nanti pada akhirnya akan menyebabkan limbah, ya. Limbah ini tidak bisa dihindari oleh kita semua, dan tentunya limbah itu sebagai salah satu penyebab dari pencemaran. Pencemaran ini yang saat ini menjadi pencemaran yang global adalah pencemaran plastik. Ketika itu sudah menjadi satu limbah, maka akan berdampak, ya, akan menyebabkan dampak ini baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan, di mana lingkungan itu sendiri terdapat makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan maupun juga organisme lainnya, sehingga perlu upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan ini bagaimana caranya? Dengan melakukan yang namanya produksi bersih, ya. Next. Nah, kita tahu bahwa ada definisi, ya, definisi dari pencemaran atau polusi. Jadi pencemaran lingkungan itu di dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 97, pasal 1 ayat 12 itu disampaikan bahwa menjadi definisi pencemaran yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang namanya pencemaran itu bisa karena sengaja atau tidak sengaja, ya, masuk ke dalam suatu lingkungan. Pada saat ini kebetulan, ya, banyak yang untuk plastik itu kebetulan banyak yang sengaja, gitu, ya, yang sengaja dibuang, sengaja digunakan dan sebagainya. Next. Nah, sumber polutan itu dari mana, ya, khususnya tadi dari aspek plastik, ya. Nah, ini banyaknya dari pemukiman, khususnya dari industri domestik, ya, wilayah domestik, kemudian dari pertanian, aktivitas pertanian, dari industri, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya. Nah, di sini ada definisi tentang limbah atau sampah itu menurut WHO bahwa limbah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi memang tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada suatu upaya atau hasil perlakuan dari manusia. Seperti itu. Next. Nah, klasifikasi sampah atau limbah itu berdasarkan sifatnya. Ada sampah organik, ada sampah non-organik. Sampah organik sudah jelas berasal dari makhluk hidup. Kalau sampah non-organik biasanya contohnya adalah dari plastik, gelas, besi, mika, logam, dan lain-lainnya. Sedangkan
Berdasarkan jenisnya ada sampah berupa sampah makanan, sampah kebun, sampah. Upaya penanggulangan ini bagaimana caranya? Dengan melakukan yang namanya produksi bersih, ya. Next. Nah, kita tahu bahwa ada definisi dari pencemaran atau polusi. Jadi pencemaran lingkungan itu di dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 97 pasal 1 ayat 12 itu disampaikan bahwa menjadi definisi pencemaran yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang namanya pencemaran itu bisa karena sengaja atau tidak sengaja ya masuk ke dalam suatu lingkungan. Pada saat ini kebetulan ya banyak yang untuk plastik itu kebetulan banyak yang sengaja gitu ya, yang sengaja dibuang, sengaja digunakan dan sebagainya. Next. Nah, sumber polutan itu dari mana ya? Khususnya tadi dari aspek plastik ya. Nah, ini banyaknya dari pemukiman, khususnya dari industri domestik ya, wilayah domestik, kemudian dari pertanian, aktivitas pertanian, dari industri, perikanan, pertambangan, pariwisata dan sebagainya. Nah, di sini ada definisi tentang limbah atau sampah itu menurut WHO bahwa limbah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi memang tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada suatu upaya atau hasil perlakuan dari manusia seperti itu. Next. Nah, klasifikasi sampah atau limbah itu berdasarkan sifatnya. Ada sampah organik, ada sampah non-organik. Sampah organik sudah jelas berasal dari makhluk hidup. Kalau sampah non-organik biasanya contohnya adalah dari plastik, gelas, besi, mika, logam, dan lain-lainnya. Sedangkan berdasarkan jenisnya ada sampah berupa sampah makanan, sampah kebun, sampah kertas, ada karet, kulit, kain, kayu, logam, gelas, keramik, abu, dan debu. Ya, jadi banyak untuk baik berdasarkan sifat maupun berdasarkan jenis. Jadi banyak jenis-jenisnya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang sampah plastik. Next. Nah, pencemaran plastik. Jadi pada saat ini di seluruh bumi, di biosfer, jadi di seluruh dunia, itu masalah pencemaran plastik menjadi masalah global ya. Jadi kesannya jadi si bumi ini sudah dikantungin plastik gitu. Sudah di dalam plastik karena sekeliling dimanapun itu ada plastik. Next. Nah, kalau kita melihat data ya, melihat data dari beberapa laporan ya, beberapa sumber yang sangat terpercaya di sini ternyata sebagai penyumbang terbesar sampah plastik ya, di dunia itu ternyata Indonesia masuk urutan juara kedua ya. Juara kedua setelah Cina. Berarti Indonesia ini benar-benar sebagai penghasil limbah nih, limbah plastik dibandingkan dengan negara-negara lain ya, negara-negara lain. Kita berarti di sini sangat aktif menghasilkan limbah. Ini perlu diwaspadai berarti kan Cina negara yang paling tinggi. Kemudian kita Indonesia ternyata masuk ke kedua terbesar di dunia. Khususnya untuk penyumbang sampah plastik di lautan. Karena kita tahu bahwa plastik ini bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Bahkan beberapa sampah dari Indonesia itu banyak ditemukan di perairan laut di negara Thailand ya. Di Thailand itu ternyata plastik yang ditemukan itu adalah plastik-plastik yang berasal dari produk-produk Indonesia gitu. Dari minuman, dari
apa namanya, dari mie instan, minyak goreng, itu plastiknya itu sampai ada di sana, gitu, sampai bungkus jamu segala macam itu sampai ada di sana. Ini kita lihat bahwa sangat prestasinya sangat tidak diinginkan sebetulnya, juara kedua, tapi juara kedua dari hal yang merugikan, gitu ya. Next. Nah, di sini sebagai contoh bagaimana sih terjadinya proses pencemaran plastik khususnya di laut. Nah, tadi bahwa manusia itu mempunyai budaya, ya, mempunyai budaya di mana ketika sudah menggunakan sesuatu yang berbahan plastik, gitu, yang menggunakan bahan dasar plastik, itu kemudian langsung dibuang, baik dibuangnya ke halaman, dibuang ke ngasal, gitu ya, bisa ke sungai, bisa kemana. Nah, ini dari beberapa tempat sampah itu nanti beberapa akan mengalir ke sungai. Nah, ke sungai itu nanti lama-lama kan sungai itu akan bermuara di laut. Di laut itu akan terperangkap atau menyebabkan dampak terhadap beberapa organisme, baik ikan maupun organisme laut lainnya. Di sini ada beberapa ikan yang terluka, beberapa ikan yang akhirnya terjerat, gitu ya, kemudian mati. Nah, jadi pada akhirnya manusia akan tetap lagi membeli lagi, membuang lagi, dibuang lagi, kemudian sampai seperti itu terus-menerus. Makanya ini kebiasaan budaya orang Indonesia seperti itu. Next. Nah, ini contoh dari gambaran umum bagaimana sampah di Indonesia, ya. Ini ternyata dari hasil pengamatan bahwa di laut itu seperti subplastik, katanya, dikatakan seperti subplastik, ya. Di dalamnya akan nanti memang selama kelamaan plastik ini akan terjadi potongan-potongan kecil yang namanya mikroplastik, ya. Nah, kemudian tapi nanti mikroplastik itu justru yang sangat berbahaya. Bahkan sudah ditemukan bahwa plastik-plastik tersebut sudah ada di dalam garam, ya, sudah tercampur dengan garam. Garam itu kan diambil dari salinitas air laut, ya, sehingga ya, garam-garam itu sudah tercampur dengan plastik-plastik ini. Nah, kemudian di sini ada juga sapi-sapi, ya, saking ini makanannya tuh saking sudah banyak plastik, maka makan sampah plastik juga, ya. Dalam perut sapi ini ternyata isinya adalah sampah plastik. Ini adalah tumpukan-tumpukan plastik sampai menggunungi di beberapa tempat. Kemudian ini di perairan, ya, perairan di daerah muara ini sampai seperti ini. Gitu. Jadi sangat disayangkan ini kondisi ini, menyedihkan lah melihatnya. Next. Nah, sekarang kita tahu apa sih yang namanya plastik, ya. Plastik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya plastikos, yang berarti dapat dibentuk atau dicetak. Nah, ini mulai dibuat tahun 1885, terbuatnya memang dari bahan bakar fosil, ya. Nah, ini merupakan senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, ya. Polimerisasi, kemudian yang membentuk rantai panjang yang biasanya mengandung zat lain yang bersifat sintetis. Jadi plastik itu dibuat dari tidak bahan bakar fosil, khususnya dari minyak bumi, ya. Minyak di sini diambil yang mempunyai rantai hidrogennya tinggi, kemudian dibuat monomer, kemudian nanti monomer itu digabung dengan beberapa unsur kimia lainnya sehingga akan membentuk yang namanya polimerisasi, ya. Next. Apakah hidup tanpa plastik? Mungkin, gitu, ya? Ternyata sepertinya tidak mungkin untuk saat ini, karena ternyata semua kehidupan, semua aspek-aspek yang kita hadapi saat ini, semuanya tetap menggunakan bahan plastik, ya. Di sini contohnya paling banyak adalah untuk packaging, ya, packaging untuk membungkus, ya. Sehari-hari kita membungkus apapun menggunakan plastik, ya. Kemudian untuk konstruksi, nomor kedua konstruksi dan bangunan, ya. Kemudian banyak lagi nih untuk elektrik dan elektronik seperti HP juga kan
HP, kemudian TV dan sebagainya itu terbuat dari bahan-bahan yang bercampur dengan plastik. Ya. Nah, kemudian dari furnitur ya, furnitur dari alat-alat rumah plastik. Furnitur ya, furnitur dari alat-alat rumah tangga. Kemudian bagaimana sih juga untuk pupuk dan sebagainya itu menggunakan plastik. Ya. Mainan, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian beberapa pakaian dan sebagainya. Ini ternyata digunakan banyak, tiap hari kita menggunakan ini. Gitu. Jadi apakah mungkin gitu? Kayaknya sepertinya untuk saat ini memang tidak mungkin. Nggak tahu sampai tahun berapa yang memungkinkan. Gitu, ya. Baik, next. Nah, mungkin ada beberapa alasan. Gitu. Kenapa sih plastik itu banyak digunakan oleh manusia? Secara umum gitu. Secara positifnya memang ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama adalah biayanya murah, fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, mudah dilipat seperti itu ya. Kemudian ringan, tahan kelembaban, mudah dibentuk seperti kita ada untuk dari industri pabrik-pabrik itu menggunakan plastik kan mau dibuat apapun gampang gitu karena tadi sifat dari plastik itu sendiri kan mudah dibentuk gitu ya dan serbaguna. Namun di sini negatifnya adalah plastik tersebut tidak mudah diuraikan. Kalaupun bisa diuraikan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan ini juga bisa sebagai penyebab pencemaran lingkungan, cenderung menyerap bau dan rasa, mengandung racun dan menyebabkan banyak penyakit. Ini negatifnya, di satu sisi ada positif, di sisi lain ada negatifnya. Next. Nah, jadi fakta umum tentang plastik ya, jadi butuh waktu puluhan, ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa diuraikan. Jadi dari semua limbah di dunia itu, dari tadi kan ada beberapa jenis limbah, ternyata 10% itu terdiri dari plastik. Limbahnya berupa plastik, dan dari 50% plastik yang digunakan adalah plastik sekali pakai. Jadi semakin lama ketika sekali pakai maka limbahnya semakin banyak. Jadi tidak bisa digunakan kembali. Dia sekitar 1 juta botol plastik dibeli setiap menit, 91% sampah plastik tidak didaur ulang. Kemudian sekitar 500 juta sedotan plastik digunakan setiap hari. Jadi ini fakta yang umum tentang plastik ya. Next. Nah, jadi ini berdasarkan WWF ya, ini bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendegradasi atau merombak plastik. Ini plastik kresek aja itu 20 tahunan baru bisa terurai. Ini kopi ya 30 tahun. Ternyata sedotan juga lama nih 200 tahun baru bisa diuraikan. Ini untuk yang untuk tempat aqua ya. Ini botol galon, kemudian untuk cup kopi lagi, plastik cup ya. Ini diapers ya, seperti Pampers. Pampers itu ternyata 500 tahunan. Termasuk juga sikat gigi. Sikat gigi itu kan agak tebal itu gagangnya tuh ya. Itu ternyata susah banget terurainya. Jadi ternyata ini sangat bahaya sedotan sebagainya. Next. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu jenis-jenis plastik. Jadi ada 7 jenis plastik ya. Ya mungkin kalau di TV sekarang juga ada kampanye untuk memisahkan plastik ya. Jenis-jenis plastik kan sering diulang-ulang tuh untuk ini plastik. Yang pertama adalah jenis PT ya, atau PET, polyethylene terephthalate ya. Nah, ini biasanya di plastik itu kalau produknya yang orang yang baik itu, produksi yang baik itu ada label ya. Ada label segitiga, di sini ada label angka 1. Ini biasanya dipakai untuk botol plastik yang jernih, transparan ya. Nah, ini contohnya adalah untuk minuman ya, dari seperti minuman dari Coca-Cola, Fanta, Aqua, segala itu dari jenis ini. Gitu. Dan ini ternyata hanya sekali pakai, ya harusnya jangan
jangan langsung dipakai, isi air panas ya. Dan ini hanya rekomendasinya hanya sekali pakai karena tingkat bahaya dan kesulitan terurainya memang sedang, tapi memang lama gitu, tetap lama tapi dalam ini sedang gitu, baik tingkat bahayanya. Next. Ini yang kedua adalah HDPE, High Density Polyethylene. Berlabel angka 2 ya, berlabel angka 2 di dalam segitiganya ini tadi. Nah, ini biasa dipakai untuk botol yang berwarna putih susu ya. Contohnya botol sampo ya, botol sampo, botol sabun cair ya. Kemudian botol Wipol ya, Wipol. Nah, kayak gitu tuh yang putih susu tapi ya. Jadi ini semuanya berlabel angka 2. Ini rekomendasinya hanya untuk sekali pakai juga. Tingkat bahaya dan kesulitan terurainya sedang. Selanjutnya. Next. Nah, ini PVC ya. PVC berlabel angka 3. Nah, ternyata PVC itu termasuk pipa paralon ya, termasuk ini kayak untuk makanan juga ya, ada yang kalau mengeras ada yang keras gitu. Ini untuk beberapa jenis yang sangat ini nih. Untuk pembungkus kayak pembungkus pakaian tuh kayak baju-baju meja, kalau misalkan dibungkus itu pakai ini ya, cling wrap itu ternyata itu sangat bahaya ya. Ini ya karena mengandung yang namanya BH. BHD itu merupakan satu unsur yang karsinogenik ya, karsinogenik yang menyebabkan kanker. Ya, ini berbahaya untuk ginjal, hati, dan lain-lain. Nah, ini tingkat kesulitan dan bahayanya sangat tinggi. Jadi ini sangat susah terurainya. Ini labelnya 3 ya, di sini ada 3 segitiga biru. Next. Ini LDPE, itu berlabel angka 4. Biasa dipakai untuk makanan dan botol-botol yang lembek. Ini barang-barang yang didaur ulang juga termasuk bisa didaur ulang, tetapi ya tetap ya ini merupakan bahaya juga gitu ya, tetap tingkat bahaya tapi rendah, tapi yang namanya bahaya tetap bahaya gitu ya. Tingkat kesulitannya adalah sedang. Next. Ini polipropilen atau yang dianggap terbaik ya, dianggap terbaik sebetulnya sih tidak baik, tetap tidak baik, tapi diantara semuanya masih dianggap relatif aman gitu ya. Ini botol obat gitu ya, untuk tub margarin, sedotan. Sedotan tidak terlalu berbahaya, itu ternyata lama juga itunya ya, orangnya. Ini botol-botol bayi ya, jadi termasuk PP, polipropilen ya. Next. Nah, ini polistiren itu berlabel angka 06. Ini contohnya adalah styrofoam. Kita sering beli makanan. Kalau masa pandemi kan semuanya senang makan GoFood ya, GoFood. Nah, GoFood itu semuanya biasanya pakai styrofoam. Justru ini yang sangat berbahaya ya. Karena kalau misalkan polistiren ini jika bersentuhan dengan makanannya langsung gitu, apalagi kalau nggak pakai alas gitu ya, itu menyebabkan bahaya untuk otak dan sistem saraf. Ini yang harus dihindari karena tadi sangat tinggi tingkat kesulitannya. Ini tempat minum kadang kita sekali pakai ya, kadang seperti botol-botol plastik seperti ini termasuk CD, ini CD ya, CD room, CD plastik-plastik seperti ini yang sulit terurai, sangat sulit. Yang lainnya, next. Nah, ini yang ketujuh adalah lainnya, other. Ya, other itu nomor 7 itu other berarti lain. Ini contohnya galon, botol-botol yang untuk bensin dan sebagainya. Ini juga sangat sulit untuk terurai. Jadi ini merupakan jenis plastik di samping dari yang 6 tadi. Next. Nah, jadi ini jenis-jenis plastik yang tadi yang ada PT, HDPE, ada PVC, ada LDPE, PP, PS, dan other ya. Nah, jadi ini contohnya, jadi rekomendasinya sekali pakai, ya ini juga sekali pakai, yang ini sangat berbahaya dan sangat sulit didaur ulang. Yang ini kayak tong sampah, segala itu juga sulit dihancurkan. Jadi ini beberapa anjuran pemakaiannya seperti ini. Next.
Jadi bahan apa yang sebaiknya digunakan? Semuanya memang berbahaya gitu, tapi jadi bagaimana gitu kan? Nah ini untuk pergi-pergi menggunakan tas yang bisa dipakai berulang, gitu. Jangan pakai tas resep. Gitu. Untuk minum, ya, pakailah termos aja gitu, termos air. Karena biarpun kita punya apa namanya tadi Tupperware katanya bagus untuk ketahanan si plastiknya bagus gitu. Tapi ketika dia dikasih air panas, kemudian ada zat yang terurai tadi yang DH tadi ya tetap aja berbahaya. Dan kalau kita sudah pakai apa namanya Tupperware berulang-ulang juga ternyata kan baunya juga nggak enak ya. Ternyata Tupperware juga tuh yang biar tebal gitu, yang katanya awet gitu ya, kedap. Tapi ya mungkin kedap ya, tapi bahannya juga. Ini untuk makan gunakan apa namanya sendoknya dari kayu atau dari apa. Ini untuk bumbu-bumbu saset lebih baik pakai yang botol gelas. Kemudian untuk sedotan memakai ada sedotan dari bambu atau dari sekarang kan sudah ada dari stainless ya, itu mencoba lebih baik. Next. Nah, jadi apa sih bahayanya pencemaran limbah plastik itu? Kemudian mengganggu penyerapan air ke dalam tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Sehingga di sini akan juga membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing sebagai dekomposer. Jadi hewan-hewan yang terjerat dalam sampah plastik akan mengganggu kesehatan hewan dan manusia, dan di sini juga akan mengurangi nilai estetika dari lingkungan. Next. Nah, jadi siapa saja yang terdampak polusi plastik? Tadi kalau di beberapa air di laut itu ada berdampak pada ikan ya, pada burung laut. Jadi sudah banyak yang diketahui oleh orang-orang hasil penelitian, ternyata banyak ikan yang mati terjerat atau makan plastik ya. Seperti ini burung-burung juga ketika dibedah perutnya ternyata isinya adalah plastik semua gitu ya. Demikian juga yang lain-lainnya. Next. Nah, ini di coral reefs ya, atau terumbu karang ya. Terumbu karang itu banyak yang mati karena tertutup. Nah, kan kita tahu bahwa terumbu karang itu kan apa namanya tentang untuk pengeluaran itu melalui satu pori-pori ya. Ketika untuk makan melalui pori-pori, kemudian mengeluarkan melalui osculum ya. Nah, ini akan mengganggu pertumbuhannya. Ketika apa namanya plastik itu banyak di sini. Ini coral reef akan terganggu, turtle apalagi turtle itu penyu ya. Penyu ini bisa terjerat plastik atau memakan plastik. Jadi penyu itu kadang suka makan ubur-ubur ya. Jadi karena plastik itu bening, maka kadang dikiranya makanannya dia. Jadi semakin banyak dia makan gitu. Padahal itu adalah harusnya kan ubur-ubur yang dimakan nih. Tapi karena ini seperti ubur-ubur bening, maka dia makan. Next. Nah ini dampaknya, coba ini salah siapa, coba ini kasihan sekali ya. Ini jadi ketika kecil dia masuk ke dalam suatu bentuk plastik yang bulat gitu ya. Dia kan akan tumbuh terus gitu. Karena dia tidak bisa melepaskan, jadi yang harusnya dia hidup normal jadinya ya seperti ini gitu. Sampai dia bentuknya tidak seperti pada umumnya. Ini seperti anjing laut juga ya, anjing laut terjerat oleh plastik, mungkin lama-lama banyak yang mati ini. Kemudian juga nih pura-pura penyu juga yang terjerat plastik, dia tidak bisa melepaskan ya. Ini singa laut yang terjerat lehernya sampai banyak sekali. Itu juga apa namanya untuk yang lain-lainnya, anjing laut dan banyak hal yang bisa dilihat dampaknya. Next. Nah, kemudian apa sih dampak dari bahan kimia ini terhadap kehidupan manusia? Jelasnya pasti ketika kita terpapar dari polusi plastik, meminum air yang terkontaminasi atau memakan ikan yang terkontaminasi, maka akan menyebabkan beberapa hal
yaitu ada bisa menyebabkan kanker, ya, bisa cacat lahir, Mohon maaf waktunya kurang lebih 3 menit. infertilitas dan lain-lain. Ya, ini dampak yang bisa disebabkan. Next. Jadi bagaimana pengelolaan limbahnya? Next lagi. Nah, jadi kita harus mengelola. Jadi tadi sudah tahu dampaknya, maka kita harus mengelola. Jadi bagaimana untuk memisahkan sampah-sampah tadi paling tidak gitu. Jadi kita sudah mulai dari rumah membuang sampah yang basah, sampah khusus untuk bekas obat-obatan, sampah untuk elektronik, sampah untuk yang recyclable. Jadi bagaimana bisa didaur ulang begitu. Jadi ini sampah kering ya. Next. Nah, jadi apa yang dilakukan di sini yang sampah-sampah yang bisa didaur ulang, nah, ada beberapa. Jadi kita bisa melakukan melalui kegiatan 6R. Biasanya kan ada 3R ya, ada 3R, 4R, sekarang sudah 6R, bahkan ada 7R. Ya, yang pertama dari reuse itu menolak menggunakan plastik, reduce itu mengurangi material, jadi menggunakan bahan lain yang di luar plastik. Reuse berarti menggunakan kembali plastik yang sudah dipakai kita gunakan tapi untuk kebutuhan yang lain. Kemudian recycle, mendaur ulang, kemudian repair itu memperbaiki ya, kalau ada sedikit ya diperbaiki aja. Kemudian ada rating itu kita memikirkan ketika mau melakukan sesuatu kita berpikir kembali bagaimana dampaknya, bagaimana bahayanya. Jadi ini konsep 6R, reuse, reuse, recycle, repair, and return. Next. Nah, ini contoh reuse, jadi menolak ini menggunakan, reduce mengurangi, dan kita memakai tas yang bisa didaur ulang. Reduce mengurangi, misalkan tadi bekas-bekas yang plastik tadi bisa dipakai untuk apa gitu ya. Recycle yang tadinya limbah apa bisa menjadi tas kegunaannya. Kemudian kalau repair itu misalkan ada yang patah ya disambunglah dengan lem. Jadi apa yang harus dilakukan ya. Next. Jadi apa tanggung jawab kita? Gitu. Paling tidak plastik memang tidak bisa dihindari ya, penggunaan plastik bahayanya juga tetap ada gitu. Tapi bagaimana caranya? Nah, paling tidak kita coba kurangi dan mulai dari diri kita sendiri mengurangi penggunaan bahan plastik. Kemudian bagaimana memanajemen pembuangan limbah jadi tidak bercampur kemana-mana ya, sehingga memudahkan orang yang di tempat pembuangan akhir sampah itu bisa memilah-milah. Jadi ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak, jadi bisa dipisahkan. Kemudian yang penting lagi adalah sikap peduli masyarakat, mulai dari kita yang namanya kita harus mempunyai etika lingkungan, bagaimana kita bersikap terhadap lingkungan itu yang harus kita miliki. Ya. Next. Jadi paling tidak kita harus punya sikap, stop pencemaran plastik dan kita menjadi bagian dari solusi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.